Selamat datang di Kitab Mawas Diri. Dalam kesempatan kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh yang hampir terlupakan dalam sejarah Majapahit, namun sangat berperan dalam membangun kejayaan kerajaan tersebut. Gajah Enggon. Sebagai tangan kanan Gajah Mada, Gajah Enggon menunjukkan kesetiaan dan pengabdian yang tulus tanpa mencari sorotan. Mari kita bersama-sama menyimak perjalanan hidupnya yang meski minim sorotan, memberikan kita pelajaran penting dalam menjalani hidup di tengah berbagai tantangan. Awal kehidupan Gajah Enggon. Di sebuah desa kecil yang terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan Majapahit, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal dengan nama Gajah Enggon. Waktu itu, awal abad ke-14, desa-desa di sekitar Trowulan menjadi saksi berkembangnya peradaban Majapahit. Desa tempat Gajah Enggon tumbuh dihuni oleh masyarakat yang hidup sederhana, namun kaya akan tradisi dan kebijaksanaan lokal. Sejak kecil, Gajah Enggon menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia bukan hanya rajin membantu orang tuanya di ladang, tetapi juga gemar mendengarkan cerita para sesepuh desa tentang kejayaan Kerajaan Singasari dan berdirinya Majapahit. Dari cerita-cerita itu, ia mulai memupuk rasa kagum pada para pemimpin besar seperti Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Gajah Enggon memiliki bakat alami dalam memahami situasi dan menyusun rencana. Ketika bermain bersama teman-temannya, ia sering dipercaya menjadi pemimpin dalam permainan. Meski usianya masih sangat muda, tutur katanya tegas dan penuh keyakinan, membuat orang lain menghormatinya. Selain itu, ia dikenal cekatan dan tangkas dalam bekerja. Hal ini membuat namanya mulai dikenal di desanya sebagai pemuda berbakat. Salah satu momen penting dalam hidupnya adalah ketika seorang pejabat Majapahit yang sedang melakukan perjalanan ke desa itu memperhatikan dirinya. Pejabat tersebut kagum melihat cara Gajah Enggon memimpin teman-temannya menyelesaikan tugas membangun sebuah lumbung padi. Kejelian, efisiensi, dan kemampuan Gajah Enggon untuk bekerja sama dengan orang lain membuat pejabat itu yakin bahwa pemuda ini memiliki masa depan yang cerah. Pejabat tersebut mengajaknya berbicara dan memberi kesempatan untuk bekerja di lingkungan istana. Meskipun berat meninggalkan keluarganya, Gajah Enggon memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia melihat ini sebagai peluang untuk belajar dan mengabdi kepada kerajaan. Dengan restu dari orang tua dan doa seluruh warga desa, Gajah Enggon berangkat menuju pusat pemerintahan Majapahit. Di istana, Gajah Enggon memulai karirnya sebagai abdi prajurit. Meski awalnya bertugas dalam pekerjaan sederhana, kecerdasannya segera menarik perhatian para pemimpin militer. Ia cepat belajar, baik dalam taktik perang maupun dalam memahami sistem birokrasi kerajaan. Selain itu, ia menunjukkan sikap disiplin dan loyalitas yang tinggi, nilai-nilai yang sangat dihargai di lingkungan istana. Tidak butuh waktu lama bagi Gajah Enggon untuk mendapatkan kepercayaan lebih besar. Ia sering ditugaskan membantu dalam persiapan strategi militer. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan diajak mengikuti pertemuan para pejabat tinggi. Dari sinilah, Gajah Enggon mulai memahami kompleksitas pemerintahan Majapahit dan menyadari pentingnya memiliki visi besar dalam hidup. Kehidupan di istana memberikan Gajah Enggon lebih dari sekadar pengalaman. Ia bertemu dengan banyak tokoh penting yang nantinya menjadi rekan seperjuangan atau bahkan gurunya. Salah satunya adalah Gajah Mada, seorang tokoh yang kala itu mulai meniti jalan menuju puncak kekuasaan. Hubungan awal antara Gajah Enggon dan Gajah Mada bersifat formal. Namun dari pertemuan-pertemuan itu, Gajah Mada melihat potensi besar dalam diri pemuda tersebut. Awal kehidupan Gajah Enggon adalah perjalanan seorang anak desa yang penuh harapan. Ia membawa nilai-nilai kearifan lokal ke lingkungan istana, membangun jati dirinya sebagai sosok yang cerdas, cekatan, dan berwawasan luas. Langkah kecilnya menuju pusat Majapahit adalah awal dari peran besar yang akan ia mainkan dalam sejarah kerajaan tersebut. Pertemuan antara Gajah Enggon dan Gajah Mada terjadi pada pertengahan abad ke-14, di tengah masa kejayaan Majapahit. Saat itu, Gajah Mada telah menjadi tokoh yang sangat berpengaruh di kerajaan. Setelah diangkat menjadi Mahapati, ia dikenal sebagai pemimpin yang visioner, penuh ambisi, dan tak kenal kompromi dalam mewujudkan cita-citanya.
Gajah Mada memiliki misi besar, menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit, sebuah visi yang dituangkan dalam Sumpah Palapa. Pertemuan ini tidak terjadi secara kebetulan. Gajah Enggon yang telah menunjukkan kemampuannya dalam berbagai tugas istana, direkomendasikan oleh salah satu pejabat militer untuk bergabung dalam lingkaran dalam Gajah Mada. Saat pertama kali bertatap muka, Gajah Mada langsung terkesan oleh sikap tenang namun penuh keyakinan yang ditunjukkan oleh Gajah Enggon. Dalam sebuah pertemuan singkat di Balairung Kerajaan, Gajah Mada mengajukan beberapa pertanyaan mendalam kepada Gajah Enggon tentang strategi perang dan diplomasi. Jawaban-jawaban Gajah Enggon yang penuh logika dan wawasan membuat Gajah Mada yakin bahwa ia telah menemukan seorang yang bisa dipercaya. Sejak pertemuan pertama itu, Gajah Enggon mulai sering dipanggil untuk membantu dalam tugas-tugas penting. Ia diajak berdiskusi tentang strategi militer, diberi akses untuk mempelajari peta-peta wilayah kekuasaan Majapahit, dan dilibatkan dalam perencanaan ekspedisi ke berbagai daerah Nusantara. Gajah Mada tidak hanya melihat Gajah Enggon sebagai bawahan, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki kemampuan untuk menjadi mitra strategis. Hubungan antara Gajah Mada dan Gajah Enggon berkembang dengan cepat. Gajah Mada adalah sosok yang tegas dan seringkali keras, tetapi Gajah Enggon memiliki kemampuan untuk membaca suasana hati atasannya. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Sebuah keahlian yang sangat penting di lingkungan istana yang penuh intrik. Kesetiaan Gajah Enggon terhadap Gajah Mada mulai terlihat sejak awal, ketika ia rela mengorbankan kenyamanan pribadinya untuk menjalankan misi-misi sulit yang diberikan kepadanya. Dalam salah satu misi pertamanya, Gajah Enggon diberi tugas untuk menyampaikan pesan diplomatik ke sebuah kerajaan kecil di wilayah timur Nusantara yang belum tunduk sepenuhnya kepada Majapahit. Misi ini penuh risiko, karena wilayah tersebut dikenal memiliki pemimpin yang keras kepala dan pasukan yang cukup kuat. Namun, dengan kecerdasan dan ketenangannya, Gajah Enggon berhasil menyelesaikan tugas itu tanpa pertumpahan darah. Laporan keberhasilannya membuat Gajah Mada semakin yakin akan potensi besar Gajah Enggon. Dari waktu ke waktu, keduanya semakin sering bekerja sama. Dalam diskusi-diskusi tentang visi besar Sumpah Palapa, Gajah Enggon selalu memberikan pandangan yang memperkaya strategi Gajah Mada. Meski berada di bawah bayang-bayang Sang Mahapati, Gajah Enggon merasa bangga bisa menjadi bagian dari upaya besar untuk menyatukan Nusantara. Ia tidak pernah mengeluh tentang posisinya yang jarang mendapat sorotan. Baginya yang terpenting adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi nyata bagi kerajaan. Di sisi lain, Gajah Mada juga menyadari bahwa visi besarnya tidak akan tercapai tanpa orang-orang seperti Gajah Enggon. Dalam beberapa kesempatan, Gajah Mada secara pribadi memuji kerja keras dan loyalitas Gajah Enggon, meski hal ini jarang dilakukan di depan umum. Hubungan keduanya dibangun di atas saling percaya, sebuah ikatan yang sulit ditemukan di tengah intrik dan persaingan di Istana Majapahit. Pertemuan antara Gajah Mada dan Gajah Enggon menjadi awal dari kolaborasi yang penting dalam sejarah Majapahit. Dengan kesetiaan dan kecerdasannya, Gajah Enggon menjadi sosok yang tak tergantikan di sisi Gajah Mada. Bersama-sama, mereka bekerja untuk mewujudkan impian besar yang akan mengukir nama Majapahit dalam sejarah Nusantara. Ketika Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa, ia menyatakan bahwa dirinya tidak akan menikmati kesenangan duniawi sebelum seluruh Nusantara bersatu di bawah Panji Majapahit. Visi besar ini membutuhkan kekuatan militer yang tangguh, strategi yang matang, dan orang-orang yang loyal untuk mengeksekusinya. Dalam perjalanan mewujudkan sumpah ini, Gajah Enggon menjadi salah satu sosok yang berperan penting di balik layar. Pada pertengahan abad ke-14, Gajah Enggon mulai dipercaya memimpin pasukan kecil dalam berbagai ekspedisi militer ke wilayah-wilayah yang belum tunduk kepada Majapahit. Salah satu ekspedisi penting yang ia pimpin adalah di wilayah timur Nusantara, yang meliputi daerah-daerah di Kepulauan Nusa Tenggara dan Maluku. Wilayah ini dikenal sulit ditaklukkan, bukan hanya karena medan yang berat, tetapi juga karena perlawanan dari para pemimpin lokal yang gigih mempertahankan kedaulatan mereka.
Sebagai pemimpin pasukan, Gajah Enggon tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, tetapi juga kecerdasannya dalam membaca situasi. Ia memahami bahwa peperangan tidak selalu harus diselesaikan dengan pedang. Dalam beberapa kesempatan, ia berhasil meyakinkan para pemimpin lokal untuk tunduk kepada Majapahit melalui diplomasi yang cerdik. Ia menawarkan aliansi yang menguntungkan, seperti perlindungan dari ancaman eksternal dan kesempatan untuk terlibat dalam perdagangan dengan Majapahit, yang pada masa itu menjadi pusat ekonomi terbesar di Nusantara. Namun, tidak semua misi berjalan mulus. Dalam beberapa ekspedisi, Gajah Enggon harus menghadapi pertempuran sengit. Ia menunjukkan keberanian luar biasa di medan perang, memimpin pasukannya dengan teladan yang menginspirasi. Salah satu pertempuran besar yang dipimpinnya terjadi di sebuah pulau kecil di timur Nusantara. Meski jumlah pasukannya lebih sedikit dibandingkan musuh, Gajah Enggon berhasil memenangkan pertempuran tersebut melalui strategi yang cerdik, seperti memanfaatkan waktu serangan saat musuh lengah dan memanfaatkan medan untuk keuntungan pasukannya. Kesetiaannya kepada Gajah Mada tidak hanya terlihat dalam keberhasilannya menjalankan tugas, tetapi juga dalam menjaga rahasia-rahasia penting kerajaan. Gajah Enggon dikenal sebagai seseorang yang bisa dipercaya sepenuhnya, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Dalam beberapa misi, ia membawa pesan-pesan rahasia langsung dari Gajah Mada kepada para pemimpin lokal atau pejabat kerajaan di daerah. Pesan-pesan ini seringkali berisi perintah strategis yang harus dijaga kerahasiaannya untuk mencegah kebocoran informasi kepada musuh. Selain itu, Gajah Enggon juga bertanggung jawab mengamankan jalur perdagangan di wilayah timur Nusantara. Jalur ini sangat penting bagi Majapahit karena menjadi sumber utama rempah-rempah yang mengalir ke Trowulan, pusat pemerintahan kerajaan. Dalam perannya ini, Gajah Enggon bekerja sama dengan para pedagang lokal untuk memastikan arus barang tetap lancar, sekaligus mencegah perompakan yang dapat merusak reputasi Majapahit sebagai kekuatan yang kuat dan stabil. Selama bertahun-tahun menjalankan ekspedisi di wilayah timur, Gajah Enggon membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cerdas, berani, dan loyal. Setiap kemenangan yang ia raih tidak hanya memperluas kekuasaan Majapahit, tetapi juga memperkokoh posisi Gajah Mada sebagai Mahapati yang visioner. Bagi Gajah Enggon, keberhasilannya adalah wujud kesetiaannya terhadap visi besar yang dipegang oleh Gajah Mada. Melalui ekspedisi-ekspedisi ini, nama Gajah Enggon mungkin tidak banyak disebut dalam catatan resmi sejarah, tetapi kontribusinya tidak dapat diabaikan. Ia adalah salah satu roda penggerak yang memastikan Sumpah Palapa terwujud dan Nusantara dapat menyatu di bawah panji Majapahit. Perannya dalam ekspedisi militer ini adalah bukti nyata bahwa kesetiaan dan kerja keras di balik layar seringkali menjadi kunci keberhasilan visi besar sebuah peradaban. Pada penghujung abad ke-14, ketika Majapahit sedang berada di puncak kejayaannya, ancaman terbesar justru datang dari dalam istana. Intrik politik mulai berkembang, dipicu oleh ambisi dan kepentingan para pejabat tinggi yang ingin merebut pengaruh dan kekuasaan. Situasi ini semakin rumit ketika beberapa tokoh merasa tersaingi oleh keberhasilan Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dalam pusaran konflik ini, Gajah Enggon memainkan peran penting sebagai tameng bagi Gajah Mada. Sebagai Mahapati, Gajah Mada adalah figur yang dihormati sekaligus ditakuti. Namun, keberhasilannya juga memunculkan rasa iri dari sejumlah pejabat istana yang merasa terpinggirkan. Mereka mulai menyusun rencana untuk menjatuhkannya, baik melalui fitnah maupun melalui aliansi rahasia dengan pihak-pihak yang tidak puas terhadap pemerintahannya. Gajah Enggon, yang telah menjadi tangan kanan Gajah Mada, dengan cepat menyadari bahaya ini. Dalam menghadapi intrik ini, kecerdasan Gajah Enggon kembali menjadi aset yang sangat berharga. Ia dengan cermat memantau pergerakan para pejabat yang mencurigakan, mencari tahu informasi penting melalui jaringan informannya di istana. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan berhasil menggagalkan rencana jahat sebelum sempat dilaksanakan. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah ketika ia menemukan sebuah komplotan yang berencana memanipulasi laporan keuangan kerajaan untuk menyudutkan Gajah Mada. Dengan bukti yang berhasil ia kumpulkan,
Gajah Enggon mempresentasikan fakta ini langsung kepada sang raja, sehingga rencana tersebut dapat digagalkan. Namun menjadi tameng bagi Gajah Mada bukanlah tugas yang mudah. Gajah Enggon seringkali harus menghadapi ancaman langsung terhadap dirinya. Ada saat-saat di mana ia dijebak dalam situasi yang dapat mencoreng reputasinya. Salah satu peristiwa yang hampir merusak karirnya adalah ketika ia dituduh oleh seorang pejabat tinggi sebagai dalang di balik kegagalan salah satu misi diplomasi. Tuduhan ini adalah bagian dari skema untuk melemahkan pengaruh Gajah Mada. Namun dengan ketenangannya, Gajah Enggon berhasil membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar, sekaligus mengungkap motif sebenarnya dari si penuduh. Di tengah intrik yang semakin memanas, Gajah Enggon tetap menunjukkan kesetiaan yang luar biasa kepada Gajah Mada. Meski ia menyadari bahwa perannya penuh risiko, ia tidak pernah goyah dalam pengabdiannya. Baginya, menjaga kehormatan dan stabilitas Majapahit lebih penting daripada keselamatannya sendiri. Sikap ini membuat Gajah Mada semakin menghargai Gajah Enggon, meskipun hubungan mereka lebih sering berlangsung dalam keheningan tanpa pujian terbuka. Selain menghadapi ancaman dari dalam, Gajah Enggon juga menjadi mediator dalam konflik-konflik kecil yang muncul di antara para pejabat istana. Ia menggunakan pendekatan diplomatis untuk meredam ketegangan dan mencegah konflik tersebut memengaruhi stabilitas pemerintahan. Dalam beberapa kesempatan, ia menjadi perantara antara Gajah Mada dan pihak-pihak yang berbeda pandangan. Kemampuannya untuk menjaga keseimbangan ini membuatnya dihormati oleh banyak orang, meskipun tidak semua pihak menyukai posisinya yang dekat dengan Mahapati. Meski intrik politik di istana seringkali menempatkannya dalam situasi berbahaya, Gajah Enggon tidak pernah mengkhianati prinsip-prinsipnya. Ia memahami bahwa pengabdian kepada Gajah Mada bukan hanya tentang loyalitas kepada seorang individu, tetapi juga tentang mendukung visi besar untuk Nusantara. Dalam setiap langkahnya, Gajah Enggon selalu berpikir jauh ke depan, menyadari bahwa setiap keputusan yang ia buat akan memengaruhi tidak hanya dirinya, tetapi juga masa depan Majapahit. Intrik di balik istana adalah ujian besar bagi kesetiaan Gajah Enggon. Namun, ia berhasil melewati ujian ini dengan kecerdasan, keberanian, dan integritas yang tak tergoyahkan. Di tengah pusaran konflik, ia tetap teguh pada tugasnya sebagai tameng bagi Gajah Mada, memastikan bahwa visi besar Majapahit tetap berjalan tanpa gangguan yang berarti. Babak ini dalam hidup Gajah Enggon menunjukkan bahwa kesetiaan sejati tidak hanya diuji dalam perang di medan laga, tetapi juga dalam pertempuran yang tak terlihat di balik layar kekuasaan. Pada tahun-tahun terakhir masa jabatan Gajah Mada sebagai Mahapati, Majapahit mulai menghadapi sejumlah tantangan berat. Perselisihan internal di istana semakin memuncak, dengan banyak pejabat tinggi yang merasa tidak puas dengan kebijakan Gajah Mada. Perpecahan ini mengancam stabilitas pemerintahan Majapahit, dan Gajah Mada yang sudah lama memegang kekuasaan merasa semakin terpojok. Di tengah tekanan ini, Gajah Enggon tetap setia berada di sisi Gajah Mada, meskipun kesetiaannya diuji oleh situasi yang semakin sulit. Gajah Enggon menyaksikan dengan cemas bagaimana rekan-rekannya yang sebelumnya loyal mulai menarik diri, menghindari konfrontasi dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Gajah Mada. Beberapa pejabat tinggi yang merasa dirugikan oleh kebijakan Gajah Mada memilih untuk mundur, sementara yang lain berusaha menggulingkan pengaruh Mahapati. Di tengah kebingungannya, Gajah Enggon tetap berpegang pada prinsipnya untuk menjaga kesatuan Majapahit dan mendukung visi besar yang telah dibangun oleh Gajah Mada. Sebagai tangan kanan Gajah Mada, Gajah Enggon mengambil peran sebagai penghubung antara Gajah Mada dan beberapa pejabat penting yang masih setia. Ia menjadi mediator yang mencoba meredakan ketegangan antara pihak-pihak yang bertikai di istana. Gajah Enggon menyadari bahwa meskipun situasi semakin genting, menjaga komunikasi dan mencari solusi damai adalah kunci untuk mempertahankan stabilitas kerajaan. Ia berusaha meyakinkan para pejabat yang meragukan Gajah Mada bahwa keputusan-keputusan besar yang diambil Mahapati bukan hanya untuk kepentingannya pribadi, tetapi demi kemajuan Majapahit. Namun, kesetiaan Gajah Enggon benar-benar diuji
ketika beberapa pejabat yang dulunya dekat dengan Gajah Mada mulai berpaling dan mengusulkan perubahan besar dalam struktur kekuasaan Majapahit. Beberapa pihak bahkan berusaha untuk menyingkir Gajah Mada dari posisinya sebagai Mahapati. Dalam situasi seperti ini, Gajah Enggon dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia akan tetap mendukung Gajah Mada yang tengah dilanda krisis atau mengikuti arus dan berusaha menjaga posisinya sendiri di istana? Meskipun berada di bawah tekanan luar biasa, Gajah Enggon memilih untuk tetap setia kepada Gajah Mada. Ia tahu bahwa pengkhianatan tidak hanya akan meruntuhkan nama baiknya, tetapi juga menghancurkan visi besar yang telah diperjuangkan Gajah Mada selama ini. Dalam langkah-langkah kecil namun tegas, Gajah Enggon terus bekerja untuk menjaga stabilitas di dalam istana, memastikan bahwa kebijakan Gajah Mada tetap berjalan meski ada banyak tantangan. Kesetiaan Gajah Enggon diuji dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, melalui setiap keputusan yang ia ambil, ia menunjukkan bahwa loyalitas sejati tidak hanya teruji dalam kemenangan, tetapi juga dalam masa-masa sulit yang penuh dengan pengorbanan. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk pada akhir abad ke-14, Majapahit mulai memasuki masa ketidakstabilan politik yang luar biasa. Kematian Raja Muda yang menjadi simbol kejayaan kerajaan ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang segera dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin memperluas pengaruh mereka. Tanpa Hayam Wuruk, kekuatan politik di Majapahit mulai terpecah, dan situasi ini semakin rumit dengan munculnya ketegangan antara para elit kerajaan. Gajah Mada, yang telah memegang kekuasaan sebagai Mahapati, menjadi sasaran tuduhan atas ketidakmampuannya menjaga keseimbangan kekuasaan setelah kematian Hayam Wuruk. Meskipun ia berhasil mewujudkan ambisinya untuk menyatukan Nusantara, banyak pihak yang merasa bahwa pemerintahan Gajah Mada telah gagal dalam mengelola stabilitas internal kerajaan. Tuduhan-tuduhan mengenai korupsi, salah urus, dan ketidakmampuan dalam menangani konflik internal mulai bermunculan. Seiring dengan semakin terpuruknya posisi Gajah Mada di mata sebagian besar elit kerajaan, tekanan politik semakin meningkat. Akhirnya, Gajah Mada, yang pada awalnya tak tergoyahkan oleh berbagai tantangan, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Mahapati. Pengunduran diri ini merupakan titik balik dalam perjalanan panjangnya yang selama ini dikenal dengan prestasi besar dalam menyatukan Nusantara di bawah Majapahit. Meskipun ia menyingkir dari posisi kekuasaannya, Gajah Mada tetap menjadi figur penting dalam sejarah Majapahit, meskipun banyak yang mulai melupakan jasa-jasanya. Di tengah masa-masa kelam ini, Gajah Enggon tetap berada di sisi Gajah Mada. Meski dirinya tahu bahwa masa kejayaan Majapahit telah berakhir, kesetiaan Gajah Enggon tidak pernah goyah. Ia tetap mendampingi Gajah Mada dalam kesendirian dan penurunan kekuasaannya. Bagi Gajah Enggon, dukungan kepada Gajah Mada bukan hanya tentang loyalitas politik, tetapi lebih kepada sebuah persahabatan yang telah terjalin lama. Ia mengerti bahwa Gajah Mada adalah sosok yang telah memberikan kesempatan dan arah dalam hidupnya. Dan kini, saat Gajah Mada terpuruk, Gajah Enggon tidak akan meninggalkannya. Kesetiaan Gajah Enggon dalam mendampingi Gajah Mada di akhir hayatnya menjadi bukti bahwa persahabatan sejati melampaui ambisi pribadi dan politik. Gajah Enggon tidak mencari keuntungan pribadi dalam masa sulit ini, melainkan hanya berfokus pada menjaga martabat dan kehormatan sahabatnya yang telah banyak berkontribusi untuk Majapahit. Meski Majapahit akhirnya jatuh dalam kekacauan setelah kepergian Gajah Mada, kesetiaan Gajah Enggon tetap menjadi simbol dari pengabdian yang tak ternilai. Ia adalah contoh sejati dari seorang abdi yang memegang prinsip bahkan ketika dunia di sekitarnya mulai runtuh. Setelah kejatuhan Gajah Mada dan runtuhnya kestabilan politik Majapahit, Gajah Enggon memilih untuk menarik diri dari pertempuran politik yang semakin sengit di istana. Tanpa keberadaan Gajah Mada yang selalu menjadi pusat kekuasaan dan pengaruh, banyak pejabat istana yang terlibat dalam intrik dan konflik untuk merebut posisi penting di pemerintahan. Gajah Enggon, yang setia mengabdi kepada sahabatnya hingga akhir hayat Gajah Mada, memutuskan untuk menjauh dari pertikaian tersebut dan memilih jalannya sendiri, jauh dari sorotan politik.
Alih-alih terus terlibat dalam pusaran konflik di ibu kota, Gajah Enggon mengabdikan sisa hidupnya untuk memperkuat pengaruh Majapahit di daerah-daerah terpencil yang kurang mendapat perhatian. Ia ditugaskan untuk membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan kecil yang masih tersebar di Nusantara. Dalam banyak hal, Gajah Enggon memainkan peran sebagai penjaga kehormatan Majapahit, bukan dengan kekuatan militer, tetapi dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya dalam bernegosiasi. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu menenangkan hati para penguasa daerah dan membujuk mereka untuk tetap mendukung Majapahit meskipun kerajaan itu sudah mulai goyah. Gajah Enggon tidak hanya menggunakan pendekatan diplomatik dalam misi-misi ini, tetapi juga menjalin hubungan pribadi yang erat dengan para penguasa daerah. Pendekatannya yang halus dan penuh hormat membuatnya diterima dengan baik oleh banyak pemimpin lokal. Ia menyadari bahwa kekuatan Majapahit tidak hanya bergantung pada kekuatan militer atau pusat pemerintahan, tetapi juga pada kesetiaan dan dukungan dari kerajaan-kerajaan kecil di luar ibu kota. Dalam perjalanannya, Gajah Enggon berhasil memperkuat pengaruh Majapahit di banyak wilayah yang sebelumnya kurang terjalin hubungan erat. Namun meskipun berhasil memperluas pengaruh Majapahit, Gajah Enggon tetap hidup dalam bayang-bayang sejarah. Nama dan jasanya seringkali terlupakan karena ketenarannya tidak pernah mencapai sorotan utama seperti Gajah Mada atau para pemimpin lainnya. Gajah Enggon lebih memilih untuk bekerja di balik layar tanpa mencari pujian atau pengakuan atas apa yang telah dilakukannya. Kesetiaannya kepada Majapahit, bahkan ketika kerajaan itu mulai kehilangan kejayaannya, menjadikan Gajah Enggon sebagai salah satu tokoh yang tidak dikenal, namun sangat penting dalam menjaga kelangsungan Majapahit di masa-masa sulit. Dengan demikian, Gajah Enggon menjadi salah satu sosok yang terlupakan dalam sejarah besar Majapahit. Meskipun pengabdiannya yang setia dan bijaksana sangat berkontribusi pada pengaruh Majapahit yang terus berlanjut di wilayah-wilayah yang lebih terpencil. Kesetiaannya bukan hanya tentang pengabdian kepada raja atau penguasa, tetapi kepada suatu visi yang lebih besar, untuk menjaga dan mempertahankan kejayaan yang telah dibangun. Gajah Enggon wafat pada awal abad ke-15, dan dengan kepergiannya, sebagian besar dari perjalanan hidupnya menjadi bagian dari sejarah yang terlupakan. Meski ia mainkan peran krusial dalam pemerintahan Majapahit, namanya jarang terdengar di buku-buku sejarah besar. Sebagian besar catatan lebih memilih untuk mengenang nama-nama besar seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Sementara Gajah Enggon tetap tersembunyi dalam bayang-bayang sejarah, tidak mendapat sorotan yang sepantasnya. Namun, meskipun hampir tak tercatat dalam kisah-kisah besar Majapahit, warisan Gajah Enggon tetap hidup dalam pengabdian dan kesetiaannya. Sebagai tangan kanan Gajah Mada, ia adalah figur penting yang mendukung keberhasilan Mahapatih dalam menyatukan Nusantara. Tanpa Gajah Enggon, banyak langkah strategis yang diambil Gajah Mada mungkin tidak akan berjalan lancar. Gajah Enggon adalah sosok yang bekerja di balik layar, menjaga stabilitas dan mendukung Gajah Mada dengan cara yang tidak selalu tampak oleh mata publik. Peranannya sebagai penghubung diplomatik, mediator dalam intrik istana, dan penjaga loyalitas kerajaan tidak pernah mendapat pengakuan besar, namun sangat berharga bagi kelangsungan Majapahit. Kesetiaan Gajah Enggon kepada Gajah Mada dan Majapahit mengajarkan kita bahwa tidak semua pejuang besar harus berada di garis depan untuk mencetak sejarah. Kadang-kadang, peran yang paling signifikan adalah yang dilakukan di balik layar, jauh dari sorotan. Kerja keras tidak tampak ini, dalam banyak hal sangat menentukan jalannya sebuah peradaban. Gajah Enggon adalah contoh nyata bahwa kesetiaan dan dedikasi seorang individu terhadap visi besar lebih penting daripada pengakuan atau penghargaan. Tanpa sosok-sosok seperti dirinya, mungkin Majapahit tidak akan pernah mencapai kejayaannya yang luar biasa pada puncak masa pemerintahannya. Warisan Gajah Enggon adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Ia mengajarkan bahwa kesetiaan dan loyalitas kepada tujuan yang lebih besar, meski kadang tak terlihat, adalah hal yang sangat penting dalam membangun sesuatu yang abadi.
Dalam dunia yang seringkali memuja nama besar dan ketenaran, kisah Gajah Enggon mengingatkan kita untuk menghargai kontribusi mereka yang bekerja di balik layar, yang meskipun jarang disebutkan, sesungguhnya memiliki pengaruh besar dalam perjalanan sejarah. Dengan wafatnya Gajah Enggon, suatu era dalam sejarah Majapahit berakhir. Namun kisah hidupnya tetap menjadi warisan yang patut dikenang. Sebagai sosok yang tulus, setia, dan berdedikasi, ia adalah contoh sejati dari pejuang yang tidak mencari pengakuan, tetapi bekerja demi kemajuan peradaban. Warisan ini, meskipun terlupakan, akan tetap hidup dalam setiap langkah sejarah yang pernah dilaluinya. Demikianlah kisah tentang Gajah Enggon, sosok yang setia di balik bayang-bayang Gajah Mada, namun memiliki pengaruh besar dalam sejarah Majapahit. Melalui perjalanan hidupnya, kita diingatkan bahwa tidak semua kontribusi harus dilihat oleh banyak orang untuk tetap berarti. Terkadang, pengabdian yang dilakukan dengan tulus dan penuh dedikasi di balik layar adalah kunci untuk mewujudkan visi besar. Semoga kisah ini memberi kita inspirasi untuk selalu setia pada tujuan, bekerja dengan sepenuh hati, dan menghargai peran kecil yang kita mainkan dalam kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan episode ini, dan sampai jumpa di pembahasan sejarah berikutnya di Kitab Mawas Diri.